Kenapa pemerintah Indonesia tidak menetapkan Harkesna berhubungan dengan wabah difteri atau kolera maupun flu Spanyol yang bahkan memakan korban hampir jutaan orang penduduk Indonesia di Pulau Jawa? Sebab negara ini tidak hanya mengurus daripada malaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang International Style dan event sistematik. Pada video kali ini akan kita bahas tentang Hari Kesehatan Nasional. Untuk menjawab pertanyaan kenapa Harkesnas tanggal 12 November, kenapa bukan tanggal yang lain? Para penonton yang kami hormati, kami banggakan, tahukah Anda bahwa penetapan tanggal 12 November sehubungan dengan pemberantasan malaria? Atas alasan apa pemerintah Indonesia menetapkan 12 November sebagai hari kesehatan yang bertepatan dengan penyakit malaria tersebut? Sementara masih banyak penyakit yang menjangkit penduduk Indonesia, terutama penyakit kekeringan, yaitu kantong kering, muka kusam, dan kulit ikut mengering. Kantong boleh kering, tetapi hati jangan pernah gosong, sebab jika hati ikut mengering akan mendatangkan banyak penyakit lagi dan lebih berbahaya. Lanjut, sejarah lahirnya kesehatan nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November itu berawal dari upaya pemberantasan penyakit malaria di Indonesia di era tahun 50-an. Penyakit wabah di Indonesia, penyakit ini adalah menjangkiti ratusan ribu jiwa di seluruh negeri. Kami ulangi bahwa pada era tahun 50-an penyakit ini telah menjangkiti ratusan ribu jiwa di seluruh negeri. Namun sebelum lanjut, tahukah Anda bahwa selain malaria juga terdapat beberapa penyakit berikut yang pernah terjadi di Indonesia? Yang pertama, kolera. Wabah kolera menyerang Indonesia setidaknya 6 kali. Yang pertama terjadi sekitar tahun 1819. Tahukah negara Indonesia berada di mana pada tahun 1815? Negara Indonesia belum ada ketika itu karena kita masih di tangan penjajah Belanda. Benar kan? Penyakit kolera pertama kali muncul di Batavia. Kolera lebih populer dengan sebutan muntaber atau muntah berak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Vibrio cholerae yang biasa ditemukan di perairan. Adapun gejala yang muncul pada penyakit kolera ini adalah gejala utamanya yakni diare, mual, muntah, dan kerampur. Jadi kalau hanya muntah dan mual saja itu belum tentu kolera. Tapi kalau sudah diare, ada mual, ada muntah, dan kram perut, itu gejala utama daripada kolera. Tapi bagaimana kalau hanya sekedar mual dan muntah? Kalau sekedar mual dan muntah, coba periksa ke dokter kali aja. Kondisi kehilangan cairan yang sangat cepat mengancam nyawa seseorang. Pada saat itu, kondisi masyarakat sangatlah buruk. Dilansir dari Historia melalui buku berjudul Persillende Reisen and Lokhepalen, Rorda van Elsinga. Apa bacanya ini? Rorda. Rorda van. Ya baca sendiri sajalah. Rorda van Elsinga menyaksikan sendiri wabah yang menjangkit masyarakat pribumi ini. Dia mengatakan bahwa setidaknya ada 160 orang yang mati dalam sehari. Para petugas medis juga kewalahan menangani pasien yang ada pada saat itu yang tidak pernah habis-habis. Meskipun telah ditemukan vaksin, penyakit ini masih terus berjangkit di Indonesia hingga tahun 2003. Adapun wabah terakhir penyakit kolera ini terjadi pada tahun 1927, tepatnya di Tanjung Priok. Wabah yang pernah menyerang Indonesia berikutnya adalah penyakit campak. Campak pernah menjadi wabah di dunia. Di tahun 1963, campak mengakibatkan 2,6 juta orang meninggal dunia per tahunnya. Namun setelah adanya program vaksinasi, kematian akibat campak bisa dikendalikan. Anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi merupakan kelompok paling rentan terinfeksi campak. Penyakit ini disebabkan oleh virus dalam keluarga Paramyxovirus yang biasanya ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau lewat udara. Campak adalah penyakit yang seringkali mewabah dan mendapatkan status kejadian luar biasa di Indonesia. Salah satunya terjadi di masa kolonial Hindia Belanda, sampai-sampai pemimpin Belanda kewalahan dan akhirnya menyediakan imunisasi untuk warga Indonesia. Penyakit yang satu ini memang sangat mudah untuk menyebar karena disebabkan oleh infeksi virus. Penularan pada umumnya terjadi melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita ketika berbicara, batuk, atau bersin. Hatsing! Orang yang belum mendapatkan imunisasi lebih rentan untuk tertular. Gejala mulai timbul dalam waktu 7-14 hari setelah terinfeksi, yaitu berupa panas badan, nyeri tenggorokan, dan pilek koriza. Pilek koriza adalah
merupakan pilek yang terjadi pada ayam dengan gejala menggeleng-gelengkan kepala karena lendir yang ketika terjadi pada ayam disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Jadi kalau ada orang yang goyang-goyang kepalanya menggeleng-geleng, sampaikan bahwa kau terkena penyakit pilek coryza. Yang berikutnya, gejala lain dari campak adalah batuk, kemudian bercak koplik, kemudian nyeri otot dan mata merah atau konjungtivitis. Namun penyakit ini bisa dikendalikan dengan penemuan vaksinasi pencegahan campak sejak tahun 1963. Penyakit berikutnya yang pernah menyerang Indonesia adalah The Black Death atau pes. The Black Death atau maut hitam adalah salah satu wabah terburuk sepanjang sejarah manusia. Pasalnya, wabah yang menyerang Eropa pada abad ke-14 hingga ke-19 itu membunuh puluhan juta orang. Tunggu dulu. Pasti mungkin penonton akan bertanya, kenapa selalu penyakit yang dari Eropa itu datang ke Indonesia? Kenapa bukan dari Asia yang datang ke Indonesia? Nah, perlu diingat bahwa kita pada saat abad ke-14, abad ke-17, 15, 16, 19 kita di bawah penjajahan Eropa. Sehingga Eropa datang tidak hanya mengambil daripada rempah-rempah, tapi juga datang bawa penyakit. Tahu kan? Lanjut. 3 jenis pes dalam golongan ini berdasarkan bagian tubuh terlihat seperti pneumonic plague. Jenis pes ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar hingga ke paru-paru. Kemudian septicemic plague. Jenis ini terjadi pada bakteri berkembang biak di dalam darah pengidap pes. Kemudian bubonic plague. Jenis pes ini menimbulkan gejala pembesaran kelenjar getah bening. Indonesia mengenalnya sebagai wabah terburuk di masa penjajahan Belanda pada tahun 1905. 2 orang Tiongkok di pelabuhan Bandar Deli, Sumatera Utara, dilaporkan terjangkit penyakit ini. Namun pemerintah kolonial tidak peduli dan menganggapnya angin lalu. Sekitar 5 tahun berselang terjadilah krisis besar di Jawa, terutama di Malang, Jawa Timur, yang kemudian pemerintah kolonial terpaksa mengimpor beras dari Myanmar, padahal negara tersebut sedang terserang pes. Benar saja, terdapat banyak tikus yang membawa bakteri pes di kapal pengangkut. Saat itu penyakit tidak menyebar sama sekali. Baru setelah paket beras tiba di Malang, pes mewabah dari daerah ke daerah. Sebab saat itu Malang juga dilanda banjir, membuat bakteri semakin mudah berkembang biak. Alih-alih mengadakan pengobatan massal dan imunisasi, semua pihak saling menuduh dan saling menyalahkan. Akibatnya, ratusan ribu warga meninggal dunia. Kenapa bukan pada saat terjadinya Black Death tersebut diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional? Baik, kita lanjut. Difteri. Apa itu difteri? Difteri adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium. Gejalanya berupa sakit tenggorokan, demam, dan terbentuknya lapisan di amandel dan tenggorokan. Dalam kasus yang parah, infeksi bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti jantung dan sistem saraf. Penyakit yang menyerang anak-anak ini juga mengancam dan mematikan di dunia oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Sekitar pertengahan hingga akhir 2017, Indonesia sempat heboh dengan mewabahnya kembali difteri tersebut setelah sekian lama aman dari ancaman penyakit berbahaya ini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan hingga November 2017 ada sekitar 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri dengan total kasus sekitar 622 dan 32 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kondisi ini sempat ditetapkan statusnya sebagai KLB atau kejadian luar biasa oleh Kementerian Kesehatan. Difteri begitu cepat menyebar karena ditularkan melalui droplet. Mirip dengan COVID-19, tak hanya itu, penyakit ini juga sangat mematikan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, tingkat kematian mencapai 10% dan bisa meningkat hingga 20% bila dialami oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Kenapa bukan difteri pada saat mewabah ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional? Yang kelima, polio. Selama lebih dari 10 tahun Indonesia sudah memiliki status bebas polio. Namun faktanya, lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia berisiko tinggi terhadap penularan virus polio impor. Nah, ini bukan cuma beras yang diimpor, ternyata polio juga bisa diimpor. Berbagai tantangan dihadapi dalam mempertahankan status bebas polio Indonesia seperti 1. Adanya kasus polio PDPP tipe 1 yang berasal dari negara tetangga PNG
Papua Nugini yang berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua. 2. Cakupan imunisasi OPV 4 yang terus menurun dari tahun 2013 ke 2016. 3. Cakupan surveillance non-polio APV, rate dan target spesimen adekuat yang cenderung menurun sejak tahun 2014. Polio merupakan penyakit saraf yang bisa menimbulkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung serta makanan dan minuman yang terkontaminasi virus polio atau fekal oral. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, mencatat bahwa polio cukup sering menyerang wilayah Asia Tenggara. Indonesia bahkan baru mendapatkan sertifikasi bebas polio di tahun 2014. Walaupun begitu, masyarakat masih harus waspada dan meningkatkan kesadaran untuk mendapatkan vaksin polio. Wabah berikutnya yang pernah menyerang Indonesia yang mengerikan adalah flu Spanyol. Flu Spanyol adalah pandemi influenza yang mulai menyebar di Amerika Serikat, muncul di Afrika Barat dan Prancis, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia pada tahun 1918. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H1N1. Flu Spanyol adalah pandemik paling fenomenal dalam sejarah. Setidaknya ada 500 juta orang yang terinfeksi atau setara dengan sepertiga populasi dunia saat itu, dengan angka kematian mencapai 50 juta jiwa atau 10%. Tak heran jika hingga kini flu Spanyol disebut sebagai the mother of the all pandemic. Indonesia pun tak luput dari serangan flu Spanyol ini. Menurut laporan The Conversation, pandemik ini menelan 906.000 korban di Pulau Jawa dari September 1918 hingga September 1919. Selama wabah ini berlangsung, kondisi Indonesia cukup memprihatinkan. Tenaga medis kewalahan, orang-orang tak berani keluar rumah, sehingga perekonomian pun menurun. Terlebih lagi, saat itu Indonesia masih berada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Flu burung. Flu burung adalah penyakit influenza yang ditularkan melalui unggas. Kasus pertama dari wabah penyakit ini ditemukan pada tahun 1997 di Hong Kong. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat jumlah infeksi akibat flu burung adalah 861 orang dan menyebabkan kematian 455 orang hingga tahun 2019. Meski jumlah kematian tidak terlalu banyak, tetapi resiko kematian akibat flu burung sangat tinggi, yakni mencapai 60%. Seperti namanya, flu burung awalnya menginfeksi unggas, namun ketika manusia mengkonsumsinya, virus pun berpindah dan bermutasi di dalam tubuh. Tingkat kematian di negara kita pun sangat tinggi, yaitu mencapai 85,7%. Kalau ada 100 orang yang terkena, maka risikonya meninggal adalah 86 orang. Dari 7 wabah yang pernah terjadi di Indonesia, kenapa harus malaria yang menjadi tonggak kelahiran Hari Kesehatan Nasional, sementara kita pernah diserang penyakit kolera, kita pernah diserang penyakit campak, kita pernah diserang penyakit the Black Death, kita pernah diserang difteri, kita pernah diserang polio, kita pernah diserang flu Spanyol dan flu burung. Kenapa 12 November menjadi Harkesnas? Apakah karena semata penyakit malaria saja? Ada 7 penyakit yang pernah menyerang wabah di Indonesia. Penyakit ini bisa muncul lagi bila masyarakat abai dengan kesehatannya dan kebersihan lingkungan sekitarnya, juga tidak memperhatikan asupan gizi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Akan tetapi jika dihubungkan dengan Hari Kesehatan Nasional, kenapa pemerintah Indonesia tidak menetapkan Harkesnas berhubungan dengan wabah difteri atau kolera maupun flu Spanyol yang bahkan memakan korban hampir jutaan orang penduduk Indonesia di Pulau Jawa? Sebab negara ini tidak hanya mengurus daripada malaria, namun banyak penyakit lain yang berhasil dikendalikan. Akan tetapi peristiwa 12 November adalah Indonesia melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaian masalah malaria, yakni saat program oleh Dinas Pembasmian Malaria atau DPM yang belakangan berubah menjadi Komando Pembasmian Malaria atau KOPEM, mengaplikasikan program tersebut melibatkan banyak pihak. Ada 2 pihak internasional dan pihak nasional. Pihak internasional yakni WHO dan USAID dengan memberikan bantuan DDT atau diklorodipenil trichloroethan, sebagaimana DDT ini diproduksi oleh USAID dan WHO. Kemudian secara nasional melibatkan Kementerian Dalam Negeri,
TNI Polri, Dinas Kesehatan terkait. Alasan lain mengambil tanggal 12 November 1959 sebagai Harkesnas adalah, tahu kan bahwa 5 Juli itu terjadi pada tahun 1959. Artinya apa? Merupakan tahun dekret Presiden 5 Juli tentang pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS, dengan Perdana Menteri saat itu adalah Juanda sebelum dekret Presiden 5 Juli lahir. Soekarno tentu bekerja berat untuk merangkul banyak kalangan dalam membangun bangsa, sebab 4 bulan setelah pembubaran konstitusi RIS adalah waktu yang sangat tidak stabil. Maka kerjasama lintas sektoral itu dalam dinas kesehatan adalah kerjasama yang melibatkan instansi atau dinas di luar daripada logo Bakti Husada. Dikenal pada saat itu pertama kali dan terpakai hingga saat ini dalam lingkup dinas kesehatan. Untuk pertama kalinya, pemerintah melakukan kerjasama lintas sektoral untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit. Adapun penetapan 12 November menjadi Harkesnas dilakukan pada tahun 1964 atau 5 tahun keberhasilan Indonesia dalam pengendalian malaria. Perlu diketahui bahwa kondisi politik bangsa ketika itu tidak seindah yang kita bayangkan. Sebab 3 tahun setelahnya Soekarno dijatuhkan karena penolakan LPJ oleh MPRS, tepatnya 1967. Jadi, penetapan 12 November sebagai Harkesnas tidak sekedar simbolisasi penyemprotan Soekarno di Desa Kalasan, Yogyakarta, namun lebih dari itu sebagai simbolitas interkoneksi dalam lingkup kesehatan dengan dunia luar instansi Bunga Kusuma tersebut untuk membangun bangsa yang besar. Selamat merayakan Hari Kesehatan Nasional untuk seluruh profesi kesehatan dan juga penduduk Indonesia 12 November. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.